Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum korosi sebagai tugas ujian praktek pada mata pelajaran kimia. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menjelaskan proses terjadinya korosi yang melibatkan reaksi redoks serta faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya korosi. Langsung saja kita melakukan praktikumnya. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada gelas praktikum. Di sini saya sudah memberikan label nama pada masing-masing gelas plastik sesuai dengan larutan yang akan dimasukkan. Yang kedua ada paku yang digunakan untuk praktikum. Yang ketiga ada larutan yang berupa air mentah atau air ledeng dan juga minyak tanah. Dan terakhir kita menggunakan plastik dan karet yang kita gunakan sebagai rekat ataupun penutup gelas praktikum. Langsung saja kita melakukan praktikumnya. Langkah kerja dalam melakukan praktikum korosi ini yaitu yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan sebagai alat praktikum. Yang kedua kita masukkan paku ke dalam gelas praktikum. Yang ketiga kita tuangkan larutan ke dalam gelas praktikum sesuai dengan label namanya. Kita tuangkan larutan hingga paku benar-benar terendam. Langkah keempat, kita tutup gelas praktikum menggunakan plastik dan karet. Kita tutup satu pada larutan air dan satu pada larutan minyak. Langkah terakhir, kita akan rendam paku selama beberapa hari dan kita akan melakukan pengamatan apakah paku ini mengalami korosi atau tidak. Percobaan hari pertama, percobaan hari kedua, percobaan hari ketiga. Baik, di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Paku pada larutan air di gelas terbuka telah mengalami korosi. Itu terjadi karena paku telah terendam dengan air yang sudah terlarut dengan oksigen. Sedangkan pada gelas tertutup, paku mengalami korosi yang lebih sedikit. Ini terjadi karena oksigen yang terlarut di dalam air telah hilang dan oksigen juga tidak dapat masuk ke dalam gelas karena keadaan gelas sudah tertutup rapat. Sedangkan paku pada larutan minyak dalam keadaan gelas terbuka maupun tertutup tidak mengalami korosi. Itu terjadi karena paku telah dilapisi ataupun dilumuri oleh minyak. Sedangkan minyak tanah tidak dapat berkaitan langsung dengan oksigen di udara. Kesimpulan, dari hasil praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa korosi dapat terjadi karena adanya kontak langsung antara paku dengan air dan oksigen. Dan adapun cara pencegahannya terhadap korosi yaitu dengan melumuri ataupun melapisi permukaan paku besi menggunakan minyak tanah. Sekian dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.